warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sa'diatul Fuadiah, dosen tetap Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada video ini, saya akan memaparkan deskripsi pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Umum. Mata kuliah Biologi Umum ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot sebesar 2 SKS yang diberikan pada semester 1. Mata kuliah ini dilakukan dalam 16 kali pertemuan. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu makhluk hidup dan metode ilmiah, sel sebagai dasar kehidupan, metabolisme, biodiversitas, struktur organisasi tubuh tumbuhan, struktur organisasi tubuh hewan, sistem organ pada makhluk hidup dan proses pada sistem organ, interaksi organisme dengan lingkungan, pewarisan sifat dan evolusi, serta prinsip dasar dan aplikasi bioteknologi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak yang baik dalam menjalankan tugas. Yang kedua, mampu menjelaskan pengetahuan tentang konsep biologi dan hubungan antara biologi dan ilmu alam lainnya. Yang ketiga, mampu melakukan eksperimen di bidang biologi atau bidang lain yang berhubungan dengan biologi, serta mampu mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Keempat, mampu mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan ilmiah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap objektif, cermat, teliti, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menganalisis materi biologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep biologi sebagai pengetahuan tentang makhluk hidup dan manfaatnya untuk manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep biologi dalam melakukan kegiatan penyelidikan ilmiah atau praktikum. Yang keempat, mahasiswa mempunyai kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, serta bertanggung jawab dalam kelompok sesuai dengan etika akademik. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah ini, yang pertama, ujian tengah semester memiliki bobot 15%. Yang kedua, ujian akhir semester memiliki bobot 15%. Yang ketiga, tugas atau kuis memiliki bobot 10%. Yang keempat, aktivitas partisipasi diskusi kelas memiliki bobot 10%. Dan yang terakhir yaitu studi kasus memiliki bobot 50%. Berikut ini video pembelajaran mata kuliah Biologi Umum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat? Sudah. Oke, nah alhamdulillah sebelum kita mulai kuliah ini, silakan berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doanya dimulai. Doa selesai. Sebelum dimulai saya mau mengingatkan jangan lupa ambil daftar hadirnya di kota yang di e-learning itu ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan minggu kedua setelah kita sebelumnya di mata kuliah biologi umum itu di pertemuan pertama sudah pengantar mata kuliah biologi umum. Terus minggu lalu itu tentang organel sel. Nah, setelah tahu organel sel, badan Golgi, vakuola, dan selanjutnya dinding sel, membran sel, kita masuk di pertemuan selanjutnya itu bagaimana transporter pada membran plasma sel. Nah, itu di minggu kedua. Izinkan saya untuk tampilkan. Ya, kita tentang transporter pada
penyaluran pas-pasan. Nah, pada pertemuan hari ini, jadi CPNK-nya yang bertujuan untuk mahasiswa ini, tadi kalian itu mampu menjelaskan proses difusi dan osmosis, dan juga mampu menganalisis bagaimana proses difusi dan osmosis yang terjadi di dalam tubuh manusia. Oke. Jadi saya punya nih video. Ya, video ya. Oke, saya putarkan dulu. Video ini adalah video yang biasa kita lakukan sehari-hari, membuat teh. Membuat teh dari yang air putih, ketika dikasih teh celup, dia akan berubah warna, dan ketika itu air biasa diberi gula akan terasa manis. Nah, itu adalah sebuah proses. Berarti kan ada sebuah proses dalamnya. Proses apa itu? Silahkan di-scan barcode-nya. Sudah? Oke, selanjutnya pada mata kuliah ini kita akan belajar secara inquiry. Setelah scan barcode, silahkan Ananda duduk secara berkelompok, mungkin lebih bertiga. Silahkan, ada yang putar ke belakang, ada yang kursinya yang ke depan, silahkan dibuat bertiga. Ya, bertiga. Jadi ada sekitar 6 kelompok ya, 1, 2, 3. Yang untuk bertiga. Oke. Di dalam live worksheet yang sudah saya berikan dan ini sudah di-scan, di sana ada orientasi ya. Di orientasinya itu ada video. Oke, berdasarkan video, coba dipahami video, lalu dikaitkan dengan difusi dan osmosis, dan bagaimana untuk langkah selanjutnya adalah merumuskan pertanyaan. Jadi setelah menonton video tersebut, coba sekelompok untuk membuat rumusan pertanyaan. Dan langkah-langkah selanjutnya silakan diskusi dulu per kelompok selama 5 sampai 10 menit, 5 menit ya. Setelah itu nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Oke.
Ya, silakan dari sebuah kelompok. Mana sudah selesai diskusinya? Mulai dari mana? Pokok satu sudah selesai, 2, 3, 4, 5, 6? Sudah, Bu. Ya. Oke, sudah ya, mari kita lanjutkan diskusi kita. Nah, jadi saya akan bertanya lagi deh. Kira-kira kenapa oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru? Nah, ini pertanyaan dasar saya ya. Setelah itu, Anda mencarinya di bagian ini ya, tadi. Nah, nonton video tadi, video yang sudah saya share itu, apa rumusan pertanyaan yang sesuai? Saya minta kesediaan dari kelompok, siapa mau kelompok 5? Boleh? Silahkan kelompok 5. Yang kelompok 5 yang bagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelompok 5. Rumusan pertanyaan yang sesuai dengan dari porsi tadi. Tentang teh. Ini berdasarkan hasil diskusi kita tadi, karena pada video itu terlihat bahwasannya ada hidro dan teh yang dilakukan dalam air. Jadi kami merumuskan pertanyaan berupa yang pertama, apa yang disebut berubah warna, yang kedua, bagaimana proses perubahan dari molekul warna yang terjadi pada teh tersebut, dan apakah perubahan warna ini akan mempengaruhi rasa pada. Baik, terima kasih kelompok 5. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3. Dari kelompok itu, saya mencoba pertanyaan apa difusi pada teh ini berasal dari Oke, kelompok 1 ada yang tambah? Tidak, Sama, hampir sama. Kelompok 6 hampir sama. Rumusan pertanyaan hampir sama?
Ya, silakan izin menambahkan pertanyaannya, Bu. Kalau dari kami kelompok 6, yaitu bagaimana perbedaan kecepatan perubahan warna pada air gelas 1 dengan gelas 2? Berarti yang tidak membandingkan kelas kelompok teh tubuh sama Oke, kita coba. Oke. Oke. Semua pertanyaan, semua rumusan pertanyaan itu sudah sesuai ya. Nah, itu akan berhubungan nanti dengan bagaimana adanya semua selanjutnya di pengumpulan data. Berarti kita sinkronkan video bagaimana tadi melarutkan teh tubruk dan teh celup. Dan disinilah baru kita tahu, oh itu difusi dan itu yang osmosis. Nah, berarti menurut kelompok 1, saya minta kelompok 1 ya, apa yang dimaksud dengan difusi? Nah, silakan dari kelompok 1 salah satu. Mungkin jadi Bu, sebenarnya saya kalau dari kelompok 1 itu saya menjelaskan itu mengenai apa itu difusi. Jadi sebenarnya dari hasil dari kelompok 1 kami mendapatkan definisinya difusi itu adalah difusi adalah pergerakan partikel itu dari daerah yang dengan konsentrasi tinggi itu ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah. Gitu. Oke, kalau dengan jelaskan dengan contoh proses difusi yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian Bu, untuk contoh proses dari difusi ini itu adalah seperti itunya terjadinya pertukaran oksigen dan CO2 di paru-paru. Di paru-paru. Contohnya. Oke, makasih kelompok 1. Ada yang mau menambahkan? Ada yang memberikan kritik dan saran kelompok lain? Ada tidak hal-hal yang sangat menjadi keyword tapi belum disampaikan oleh kelompok 1? Kata kunci untuk difusi, pengertian dari difusi ini. Ya, ada yang kelompok 2, silakan kelompok 2. Lili. Perbedaannya itu di antara difusi, keyword untuk difusi itu adalah tidak hanya air yang berbeda, tapi juga ion, molekul, maupun zat lain. Oke, makasih. Kelompok 2 ada lagi? Ya cukup ya, nanti kita akan simpulkan, saya kumpulkan datanya dulu ini. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan osmosis dan jelaskan dengan proses osmosis yang ada dalam tubuh manusia. Kelompok 4, ada silakan perwakilan berdiri. Osmosis ya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 untuk tanya kedua apa yang dimaksud dengan osmosis, lalu jelaskan dengan contoh proses osmosis yang ada dalam tubuh manusia. Jadi hasil yang terdapat itu osmosis adalah perpindahan air melalui membran semipermeabel dari lautan yang terpekat atau hipotonik ke lautan yang lebih pekat atau hipertonik, hingga tercapai keseimbangan yang konsentrasi. Lalu kalau contohnya dalam tubuh manusia itu regulasi cairan sel. Jadi regulasi cairan sel ini membutuhkan membran semipermeabel bisa berpindah. Kalau tanya apa yang penting sih? Ya, terima kasih kelompok 2. Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Kelompok 3, 6, dan 5? Sama? Hampir sama. Nah, ini setelah tahu setiap pengertian dan contohnya, tentu Anda semua bisa menjelaskan perbedaan osmosis dan difusi. Ada yang mau berikan jawabannya? Kelompok berapa yang belum tampil lagi nih? 6. Boleh? Makasih. Jadi, silakan kelompok 6 silakan berdiri. Baik Bu, izin menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu perbedaan osmosis dan difusi. Dari pemaparan kelompok 1 dan kelompok 4, jadi perbedaan difusi dan osmosis ini adalah keberadaan dari membran semipermeabelnya. Nah, membran semipermeabel ini merupakan lapisan atau bahan yang tipis yang memungkinkan beberapa zat dapat melaluinya, namun juga terdapat beberapa zat yang tidak dapat melalui semipermeabel ini. Nah, peristiwa osmosis yang akan terjadi pada peristiwa osmosis itu hanya dapat terjadi saat terdapatnya membran semipermeabel, sedangkan peristiwa difusi itu tidak memerlukan membran semipermeabel tersebut. Ada tambahan lagi kelompok lain? Terima kasih kelompok 6. Berikutnya, yang mau nambahkan? Sama jawabannya? Oke, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan tadi, nah, nih saya berikan kesimpulan. Jadi yang kita bahas itu, yang kita cari data, nah yang kita telaah tadi tentang bagaimana tadi ada teh tubruk sama teh celup saya bandingkan. Nah itu beda ya ukuran molekulnya, berarti kan tubruk itu serpihan seperti daun, yang satu lagi sudah dalam hal yang lebih halus, berarti partikel, kan? Berarti ukuran partikel. Nah, berarti itu kan adalah zat ya, zat-zat. Nah itu zat terlarut atau pelarut namanya.
Kalau teh terlarut atau pelarut? Terlarut. Tehnya terlarut, airnya terlarut. Nah di sini di dalam tubuh kita itu hal dua ini sering terjadi dan selalu harus terjadi ya. Nah jadi bagian ini saya berikan bagian transfer dalam membran sel. Jadi substansi itulah yang melalui membran plasma yang ditransfer secara aktif dan pasif. Nah pada pertemuan ini kita fokus dulu di pasif. Jadi perbedaannya aktif dan pasif itu adalah memerlukan energinya atau ATP ya. Nah di pasif ini kita bahas tadi osmosis dan difusi. Nah yang osmosis dan difusi, nah osmosis ini jadi airnya yang berpindah. Kalau difusi ini ada dibagi tiga, sederhana, dibantu, dan dipermudah dengan protein seperti itu. Nah, jadi setelah ini saya berikan kesimpulan. Jadi kita harus tahu dulu konsep pelarut dan zat pelarut sehingga jadi larutan. Jadi pelarutnya itu adalah air, tadi yang teh itu yang terlarutnya teh ya. Jadi zat pelarut. Atau ada mau bikin kita pakai gula, digunakan gula berarti itu tambahnya gitu kan. Jadi itu juga zat terlarut sehingga mereka akan mencapai sebuah keseimbangan. Nah jadi kalau dilarutkan mereka akan menjadi sebuah larutan. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan larutnya. Nah, itu baru dia larutan jadinya. Ya, lanjut. Selanjutnya, jadi setelah dibahas tadi, terlihat nih yang mana osmosis. Jadi perpindahan zat pelarut air ya, dari konsentrasi pelarut yang tinggi ke konsentrasi pelarut yang rendah melalui membran semi permeabel. Ya. Jadi kalau osmosis lebih kepada pure waternya, air. Kalau difusi, jadi perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran maupun tanpa membran. Karena tadi ada ya kita kalau dia dikelompokkan ya dia ada dibantu oleh protein. Jadi dapat dilihat ini dari high concentration kalau diffusion ya, high concentration ke low concentration. Nah kalau kehidupan sehari-hari yang barusan Anda kerjakan tadi adalah menyemprot parfum sebelum ke kampus. Nanti diskusi. Oke. Selanjutnya, jadi konsep semi permeabel itu apa? Jadi dia itu selektif, sangat selektif. Dia hanya membolehkan zat-zat tertentu yang dapat melewatinya. Ya, oke? Jadi kalau dia sesuai dengan gate-nya atau jalurnya, dia bisa masuk. Kalau tidak, dia tidak akan diizinkan masuk zat tersebut. Nah, nih, ketika perubahan tadi ya kelompok peneliti sudah sampaikan, ketika pertukaran gas oksigen dan CO2 itu adalah difusi. Karena dia dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Apa yang tinggi? Kalau kita lagi bernafas, menghirup oksigen. Berarti tinggi kan konsentrasi oksigen di dalam CO2-nya rendah. C. Lalu dikeluarkan. Karbon dioksidanya yang dikeluarkan karena karbon dioksidanya lebih tinggi daripada oksigen. Jadi itu dikeluarkan. Gas exchange, alveolus gas exchange. Jadi perbedaan konsentrasi tersebut. Nah, selanjutnya difusi ini saya beri contoh di Jongjak usus halus Fili itu difusi. Dia difusi juga dan dia adalah dibantu dengan difusi terfasilitasi. Oke? Semuanya itu dibawa oleh ini yang membantu kita darah. Nah, isinya adalah plasma ini absolut isinya adalah air ya. Nah, dan lain barulah nanti ada saudara merah, saudara putih, platelet, protein dan sebagainya. Itu yang dibawa oleh darah. Oke? Nah, ketika osmosis, kenapa perlu osmosis? Nah, tubuh kita itu kan isinya air. Sehari berapa liter? Harus minum 2 liter. Karena untuk osmoregulasi tubuh. Jadi untuk penyaringan kerja dari siapa ini? Ginjal. Nah, penyaringan itu ada 2 kejadian, osmosis ya, dan selanjutnya adalah nanti difusi. Di sini kejadiannya 2. Osmosis yang untuk penyaringan air kan air yang dibawa ya. Nah, dan yang zat terlarutnya di dalamnya ada apa aja tuh? Ketika glukosa nanti ya, asam amino itu akan disaring di ginjal. Nah, ini apa contoh saya beri tambahan? Ini contoh khusus lagi. Ketika makanan masuk itu kan kita dibantu oleh air ya, minum akan terbentuk bubur.
Nah, dan penyerapan itu juga penyerapan air itu juga dilakukan di jonjot di usus harus di Filipina. Gitu. Nanti semua proses tetap ada air untuk keseimbangan jadi dalam tubuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Jadi kalau begitu, kelompok berapa yang ingin menyimpulkan pertemuan kita hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang mau menyimpulkan dua konsep. Jadi satu yang terlarut dan pelarut, osmosis atau difusi. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Oh, saya tunjuk saja gitu ya. Kelompok Pak, kepada Bapak salah satu perwakilan boleh? Leoni, Febri atau Jadi kesimpulan yang kita ambil dari materi hari ini mengenai difusi dan osmosis. Untuk difusi sendiri itu adalah proses perpindahan konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan osmosis itu perpindahan melalui melalui membran semi permeabel sehingga cairan yang dipindahkan itu ditarik secara selektif. Untuk perbedaannya itu adanya atau tidak membran yang melewati cairan pada dan sini permeabel. Iya, pada membran semi permeabel. Lalu untuk letak pada tubuh, kalau difusi itu umumnya terjadi itu pada perbedaan gas dalam paru-paru yang terus. Osmosis itu umumnya di saraf khusus dan juga ginjal. Oke, terima kasih kelompok Pak. Selanjutnya ada yang mau tambahkan? Ada yang mau disempurnakan juga kesimpulan tadi? Yang boleh, Septi. Silakan, Septi. Kalau untuk isi aku dari kelompok ini kan sudah mendapatkan kesimpulan dari kelompok satu, di mana berdasarkan pembagian kita hari ini dapat disebutkan bahwasanya ada beberapa dari larutan dalam produk sendiri, ada difusi dan osmosis. Sebenarnya kalau difusi itu lebih mengarah ke zat terlarutnya, sedangkan osmosis itu lebih mengarah ke pelarutnya. Kalau pelarut itu merupakan air, kalau misalnya zat terlarut itu merupakan sejumlah unsur atau senyawa yang dimasukkan ke dalam air, seperti sekian kesimpulan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke, bisa disimpulkan semuanya kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ada semuanya? Berarti itu konsepnya adanya zat terlarut dan pelarut. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi kalau difusi yang terlarut atau pelarut? Terlarut. Dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kenapa harus pindah? Karena harus seimbang. Bagaimana dengan osmosis? Perpindahan zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Biar melalui mantap. Oke, kita semua sudah bisa menyimpulkan. Terima kasih Ananda untuk hari ini. Minggu depan kita akan hubungkan transport zat ini dengan transport yang ada dalam tumbuhan. Nanti bagaimana transport air dan bagaimana transport hasil fotosintesis. Terima kasih Ananda. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Biologi Umum pada program studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.